hanya kau yang layak ku agungkan. Hanya kau yang layak diagungkan. Oh, amin. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap kami selalu ada dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Hanya Tuhan yang layak diagungkan. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga kami boleh hidup hari ini. Karena Engkau telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Dan menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat ibadah online service ini. Baik teman-teman yang ada di Facebook, di YouTube, dan di TikTok. Kami percaya bahwa malam hari ini kami kembali diteguhkan dalam kebenaran firman Tuhan. Agar kami semakin hari hidup dalam anugerah-Mu dan kebenaran-Mu menjadi bagian milik kami yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga percaya ketika firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapatkan pengharapan dan sukacita. Ambil alih ibadah kami. Kami berjanji untuk mengembalikan segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Salam seluruh jemaat terberkati Tuhan yang telah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online di malam hari yang luar biasa ini. Saya percaya dalam ibadah online ini kita semua dipersatukan dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita ada di tempat kita masing-masing, tapi saya percaya benar bahwa Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan kita untuk kita semakin hari berjalan dalam tuntunan Tuhan. Agar hidup yang kita miliki inilah hidup untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya setiap jemaat Tuhan hari ini siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Jemaat terberkati Tuhan, hari ini saya punya tema buat kita yaitu The Spirit of Wisdom and Understanding. Saudara Tuhan, tahukah Anda bahwa mukjizat yang kita butuhkan setiap hari dalam kehidupan kita semestinya adalah hikmat dan pengertian. Kenapa? Hikmat dan pengertian akan selalu bersama-sama dengan kehidupan kita. Kapan saja, di mana saja, hikmat dan pengertian harus mendampingi kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya Tuhan mengurapi kita dengan urapan Roh Kudus-Nya. Supaya hikmat dan pengertian ini selalu bersama-sama dengan kita. Karena lewat hikmat dan pengertian ini, kita mampu memutuskan setiap keputusan-keputusan di mana kandungan-kandungan ilahi ada di dalamnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengambil keputusan-keputusan dari hikmat dan pengertian yang datang dari Tuhan, maka percayalah, keputusan itulah keputusan yang akan menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jika keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang datang lewat hikmat dan pengertian yang dimana Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka dengar baik, there is no one can touch your life. There is no one can touch the planning of God over your life. Tidak ada satupun yang dapat menyentuh hidup Anda. Tidak satupun yang dapat menyentuh rencana Tuhan dalam kehidupan Anda. Sebab apa? Sebab rencana yang Anda kerjakan, pekerjaan yang Anda kerjakan, bukan datang dari kepintaran kita, bukan datang dari kemampuan kita, tapi sesungguhnya datang dari hikmat dan pengertian yang datang dari Tuhan. Saudara Tuhan, dengar baik. Ketika Anda mengerjakan segala sesuatu, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang suami, harus hidup dalam hikmat dan pengertian dari Tuhan. Supaya Anda dapat menjadi suami yang berfungsi baik dalam rumah tangga. Demikian juga seorang istri, Anda harus dipenuhi oleh hikmat dan pengertian yang datang dari pengurapan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Anda menjadi istri yang berfungsi dalam rumah tangga. Demikian juga sebagai seorang ayah, seorang ibu, Anda harus memiliki roh hikmat dan pengertian. Supaya kita bisa berfungsi sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Demikian juga anak-anak harus hidup dalam pengurapan Tuhan lewat hikmat dan pengertian agar Anda dapat berfungsi seperti daripada anak-anak Tuhan yang akan berguna bagi anak-anak Tuhan yang berguna bagi semua orang. Tuhan, saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di rumah hari ini, jika kita dipenuhi oleh roh hikmat dan pengertian, maka percayalah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan terus melihat keindahan dari rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita.
Jemaat udah kata Tuhan, sering sekali dengar baik, kita kehilangan momentum yang besar untuk melihat karya Allah yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kenapa? Karena kita selama ini, kita hanya sibuk mengejar perkara-perkara yang instan, keajaiban-keajaiban yang instan. Banyak daripada kita fokus untuk menerima pengurapan, mujizat terobosan, mujizat kesembuhan, dan lain sebagainya. Saudaraku, kita sering sekali melupakan bahwa ada satu keajaiban yang semestinya membawa Anda dan saya untuk mengalami perkara-perkara hebat dari Tuhan, yaitu hikmat dan pengertian. Saudaraku Tuhan, jika Anda meminta hikmat dan pengertian yang datang dari Tuhan, maka ini akan menjadi mesin yang akan membawa Anda mengalami pergerakan demi pergerakan, movement dari Tuhan. Saudaraku, kenapa ada movement dalam kehidupan kita? Karena ada pengurapan yang dominan dalam kehidupan itu. Ada pengurapan yang dominan yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu pengurapan yang memberikan hikmat dan pengertian. Sehingga pada waktu kita di-drive oleh hikmat dan pengertian, maka dengar baik, maka kita akan membangun kemenangan yang kokoh, yang tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah, tetapi kita menjadi solusi bagi setiap keadaan, bahkan bagi setiap orang-orang yang ada bersama dengan kita. Saudaraku, saya percaya terlebih-lebih di masa yang sukar-sukar ini Bapak Ibu, kita dapat melihat goncangan di mana-mana. Kita boleh dapat melihat krisis di mana-mana. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang membawa kita ada di musim yang sekarang ini. Kita boleh ada di tengah-tengah keadaan yang sekarang ini. Tapi percaya benar bahwa anak-anak Tuhan akan survive. Anak-anak Tuhan akan berhasil. Anak-anak Tuhan akan menang. Bahkan anak-anak Tuhan dipakai Tuhan sebagai jawaban. Kenapa? Karena saya dan saudara dipenuhi oleh pengurapan Tuhan, yaitu roh hikmat dan pengertian. Mari jemaat Tuhan, kita buka firman Tuhan buat kita hari ini. Next, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Pengkhotbah, kalau kita baca Bapak Ibu Saudaraku, dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat pertama mengatakan begini, siapakah seperti orang berkhidmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Sudah oke itu? Maaf, sudah oke. Perkara sorry Bapak Ibu. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat pertama, siapakah seperti orang berkhidmat? Oke, sebentar Bapak Ibu, ada sedikit karena soalnya yang di di TikTok saya tidak bisa live langsung pakai media, saya gunakan handphone. So, but it's okay. Saya akan ganti sebentar pakai ini. Mudah-mudahan bisa. Alright, it's okay, fine, okay, it's okay. Oke, thank you. Saudara Tuhan dengar baik. Firman Tuhan katakan dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 yang pertama, siapakah seperti orang berkhidmat? Dan siapakah orang yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat manusia membuat wajahnya bercahaya. Saudaraku, kita tidak bisa menghindari situasi sulit. Kita tidak bisa menghindari persoalan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindar dari masalah-masalah yang datang menimpa kehidupan kita. Either itu datang dari pekerjaan setan, either itu datang dari kuasa kegelapan, ataupun persoalan-persoalan yang datang yang timbul dari kegagalan kita. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apa artinya? Bahwa dengar baik, tidak ada satu keadaan yang Tuhan izinkan untuk dapat kita lalui tanpa Tuhan memberikan kepada kita kemenangan di dalamnya. Dan kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kita ketika hikmat dan pengertian yang datang dari Tuhan mengurapi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ketika di kolom komentar hikmat dan pengertian. Saudaraku, saya percaya benar firman Tuhan mengatakan bahwa siapakah yang lahir dari Allah? Siapakah yang dapat mengalahkan dunia selain mereka yang lahir dari Allah, yaitu iman mereka. Dan saya percaya bahwa iman akan berkolaborasi dengan hikmat dan pengertian yang selalu membawa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan mengalami kehidupan yang survive dalam setiap pergumulan dan masalah yang diizinkan Tuhan untuk dapat kita lalui dan kita lewati, dan ujungnya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, kitab Pengkhotbah ini berkata kepada kita bahwa wajahnya akan bercahaya. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat pertama mengatakan apa tadi? Bahwa wajahnya menjadikan hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya. Kenapa dia bercahaya? Karena dengar baik, walaupun ada jalan yang buntu, walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan, tetapi mereka tidak pernah kehilangan jalan-jalan Tuhan atas keadaan itu. Kenapa mereka tidak kehilangan jalan-jalan Tuhan? Karena selalu ada hikmat Allah.
Ada pengertian dari Tuhan atas keadaan itu. Sehingga kita tidak menjauh dari jalan Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, be aware for these things. Hati-hati untuk hal seperti ini. Iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan setiap kita. Ada dua hal yang iblis lakukan untuk menjatuhkan kita. Yang pertama, iblis akan menjatuhkan kita lewat godaan. Kalau Anda berpotensi untuk jatuh lewat godaan, maka dia akan menggoda kita lewat harta, tahta, wanita. Atau harta, tahta, dan laki-laki. Bukankah hari-hari ini kita dapat melihat fenomena yang lagi muncul lagi semaraknya. Perselingkuhan di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Bahkan dia udah punya istri, ganggu istri orang lain. Dia udah punya suami, ganggu suami orang lain. Saudaraku, kalau kita lihat fenomena-fenomena yang sedang terjadi hari-hari ini, mereka yang melakukan hal yang tidak baik ini bukan orang yang tidak berpendidikan. Bahkan mereka ada di jabatan-jabatan tertentu. Bahkan mereka ada dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudaraku, tetapi kenapa mereka bisa jatuh dalam dosa seperti ini? Karena iblis tahu bahwa satu-satunya jalan yang membuat mereka bisa jatuh adalah godaan. Serangan godaan. Saudaraku, hati-hati dengan serangan ini. If you have not wisdom and understanding. Kalau kamu tidak memiliki roh hikmat dan pengertian dalam membangun rumah tangga. Maka dengar baik, kamu selalu akan dicondongkan kepada persoalan-persoalan kecil yang lama-lama menjadi persoalan besar dalam rumah tanggamu. If you are not be aware, kalau kamu tidak hati-hati dan kamu tidak mengundang pengurapan Tuhan yang mendatangkan hikmat dan pengertian atas setiap kondisi yang sedang terjadi di dalam rumah tanggamu. Saudaraku, kita boleh lihat perselingkuhan, perceraian dominan terjadi hari-hari ini. Kenapa? Karena suami dan istri tidak memiliki roh hikmat dan pengertian yang datang dari Tuhan. Sehingga yang muncul ke depan adalah keputusan-keputusan yang datang dari keegoisan diri masing-masing. Yang ujungnya mendatangkan malapetaka. Saudaraku, hati-hati. Kita butuh roh hikmat hari-hari ini. Sebagai seorang suami, harus penuh dengan roh hikmat untuk bisa dapat menjadi suami yang baik untuk istrinya. Sebagai seorang istri harus butuh roh hikmat supaya dapat roh hikmat dan pengertian supaya tahu dan bagaimana harus menghadapi seorang suami, menghadapi suami Anda hari ini. Demikian juga sebagai seorang tua, orang tua, demikian juga sebagai seorang anak-anak kepada orang tua, sebagai seorang bawahan kepada atasan, kepada seorang pelayan dalam pelayanan dan lain sebagainya. Itu sebabnya dari awal saya katakan bahwa hikmat dan pengertian adalah pengurapan yang selalu bersama-sama dengan kita. Saudaraku, saya katakan tadi bahwa iblis bisa menjatuhkan setiap orang percaya lewat godaan. Tetapi kalau iblis melihat bahwa Anda tidak bisa jatuh lewat godaan, maka iblis datang menyerang kita lewat tekanan. Dia menekan kita lewat ekonomi, dia menekan kita lewat kesehatan yang tidak baik, dia menekan kita lewat anak-anak kita yang mungkin brutal, dia menekan kita lewat suami dan istri dan lain sebagainya, lewat kondisi ekonomi pekerjaan yang lain, yang akibatnya memahitkan hati kita kepada Tuhan, ataupun kita tidak lagi menjadi orang percaya yang memiliki kerinduan untuk terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Bahkan iblis akan berusaha membuat kita tidak lagi mempercayai Tuhan seutuhnya sebagai Tuhan yang dapat kita percayai dalam hidup kita. Dia memberikan tekanan. Saudaraku, kita boleh melihat Ayub. Bapak Ibu, iblis tahu bahwa Ayub tidak bisa jatuh lewat godaan, harta, tahta, dan wanita. Terbukti dan teruji ketika Ayub ditinggalkan oleh istrinya. Ayub tidak mencari wanita lain. Kalau kita boleh melihat dalam firman Tuhan, istri Ayub nanti kembali lagi kepada Ayub ketika dia melihat Ayub sudah kembali diberkati Tuhan. Tetapi dengar baik, iblis datang menyerang Ayub, mencoba untuk menjatuhkan Ayub lewat tekanan. Dia habisi semua harta, dia habisi semua anak-anak, dia rendahkan martabat dan lain sebagainya, ditekan habis. Tapi Ayub dipenuhi dengan roh hikmat Allah, dipenuhi dengan pengertian Tuhan. Allah mendampingi setiap langkah-langkah Ayub. Allah mendampingi Ayub dalam setiap proses demi proses yang ia lalui. Tuhan meletakkan tidak hanya kekuatan, Tuhan tidak hanya meletakkan penghiburan, tetapi di waktu yang sama Tuhan menyertai Ayub lewat hikmat dan pengertian. Saudaraku, teruji ketika Ayub hampir-hampir jatuh oleh karena ketiga orang sahabatnya. Saudaraku, hampir-hampir jatuh. Tetapi Allah memagari Ayub lewat hikmat dan pengertian.
Sehingga firman Tuhan mencatat dalam pasal yang ke-40, Ayub melepaskan pengampunan kepada ketiga orang sahabatnya. And suddenly Allah memberkati Ayub. Saudaraku dengar baik. Iblis tahu strategi yang tepat untuk menjatuhkan kita. Tapi dengar baik. Tuhan lebih tahu bagaimana membuat kita bisa menang atas setiap strategi iblis. Itu sebabnya God give us the wisdom and understanding. Bapak Ibu, hari ini kita membutuhkan hikmat dan pengertian ini. Mestinya itu yang terus mendampingi kita. Mestinya itu yang selalu bersama-sama dengan kita. Karena kita selalu ada dalam setiap langkah di mana kita harus memutuskan A atau B. Maju atau mundur. Tenang atau bergerak. Dan pastikan setiap keputusan yang kita ambil bukan datang dari kepintaran kita. Tapi pastikan semua tindakan dan keputusan yang kita ambil datang dari pengurapan Roh Kudus. Yaitu lewat hikmat dan pengertian yang menguasai kehidupan kita. Dan niscayalah ketika pengertian yang datang dari Tuhan dan hikmat yang datang dari Tuhan, itu yang kamu kerjakan, niscayalah badai apapun, persoalan apapun, tantangan apapun, serangan sebesar apapun tidak akan pernah menghentikan tangan Tuhan untuk membawamu masuk ke dalam tanah perjanjian di mana Tuhan mempermuliakan kita, bahkan membawa kita masuk dalam kemuliaan terhormat dari setiap apa yang Ia rancangkan buat kehidupan kita. Saudaraku, firman ini mengatakan tadi di Khotbah pasal yang ke-8 ayat pertama. Firman Tuhan mengatakan apa tadi? Bahwa dia akan bercahaya. Next ayat. Dia akan bercahaya. Wajahnya akan bercahaya. Mundur. Wajahnya akan bercahaya. Dan berubahlah kekerasan wajahnya. Jelas Bapak Ibu, kekerasan wajah. Kenapa mukanya keras? Kenapa mukanya ketat? Kenapa mukanya seram? Karena bingung menghadapi situasi. Stres menghadapi tekanan. Kenapa dia stres? Kenapa dia bingung? Karena tidak ada tuntunan. There is no way out. Tidak ada jalan keluar. Sering sekali banyak orang percaya terjebak oleh situasi dan keadaan yang sedang mereka hadapi. Percayalah Bapak Ibu. Walaupun gunung itu tidak beranjak. Tapi percayalah Tuhan tetap setia. God give you wisdom immediately. Di waktu yang terdesak-desak itu pun God will give you immediately. Sama seperti Tuhan berkata kepada Musa, what is your hand? Apa di tanganmu? Tongkat. Apa hubungannya tongkat dengan membelah laut? Tapi dengar baik, dalam hikmat ada kreatif Allah. Ada daya mampu ilahi. Bahkan hikmat adalah isi pikiran Kristus yang dialirkan atas setiap keadaan kita. Dan ketika pikiran Kristus itu bekerja atas keadaan kita, maka percayalah, kau tinggal tunggu tenang, Allah akan berperkara di dalamnya. Kau tinggal tunggu tenang, Allah akan berperkara di dalamnya. Hikmat yang memberikan kepada Abraham, kepada Daud untuk melepaskan baju jirah Saul. Hikmat, Bapak Ibu. Semestinya Daud harus menggunakan baju jirah Saul. Kenapa? Dia berhadapan dengan Goliat yang menyeramkan. Saudaraku, Anda bisa tahu Bapak Ibu, Daud melepaskan, Allah meletakkan hikmat Allah kepada Daud untuk ia melepaskan baju jirahnya daripada Saul. Dan dia maju dengan kaki, dengan badan yang telanjang, maksud saya dengan badan yang tanpa perisai. Hanya menggunakan hikmat Allah, yaitu dengan menggunakan seuntai tali atau lato-lato Bapak Ibu untuk dilepaskan. Bukan soal apa yang senjata yang ia gunakan. Tetapi ketika hikmat Allah menyertainya lewat keputusan yang ia ambil, maka percayalah tidak ada satupun yang dapat membendung perkara-perkara ilahi yang dilepaskan lewat hikmat dan pengertian yang Allah sertakan dalam kehidupan Daud. I prophesy in this night over your life. If you are living in the power of wisdom and understanding from God, there is no season, there is no darkness, there is not space in your life. Tidak ada satu kondisi, keadaan ataupun suasana dalam kehidupan Anda yang dapat merusak rencana Tuhan dalam hidup Anda. Bahkan kemustahilan sekalipun. Karena hikmat bukan hanya sekedar ide manusia, melainkan daya mampu ilahi yang mengaktifasikan sebuah solusi melebihi logika. Saat dunia mengalami jalan buntu, tapi hikmat Allah, roh Allah, yaitu hikmat dan pengertiannya akan menciptakan jalan keluar, mengubah krisis menjadi kesaksian dan mengubah kemustahilan menjadi kepastian. That's the power of wisdom. Saudaraku,
Kita dalam Alkitab ada seorang raja yang terkenal yang dipenuhi dengan oleh hikmat. Ratu Sheba harus datang kepadanya hanya just to hear the word, the things word, the kinds of word. Sesuatu yang keluar, the kinds of word, sesuatu yang keluar dari mulut Raja Salomo. Dia harus membayar dengan upah. Dia harus membawa upeti just to hear, hanya untuk mendengar perkataan Salomo. Saudaraku, raja itu Raja Salomo. Dia tidak minta harta kekayaan. Dia hanya minta roh hikmat dan pengertian. Tetapi lewat roh hikmat dan pengertian itu, dia dapat menghadirkan berkat dan kekayaan datang dalam hidupnya. Because why? Wisdom and understanding. Karena hikmat dan pengertian itu adalah pikiran Allah. Isi pikiran Allah. Perkataan Allah yang dilepaskan. Tindakan Allah yang dilakukan oleh siapa? Oleh kita. Saudaraku, kita butuh hikmat hari-hari ini. Dalam mengelola rumah tangga kita, dalam mengelola bisnis usaha kita. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Maka percayalah, niscayalah. When the power of wisdom is in you. Maka dengan baik hikmat Allah akan memisahkan segala sesuatu dalam kehidupan Anda yang bukan datang dari Tuhan. Hikmat akan membawa Anda masuk ke dalam rencana-rencana Tuhan yang lebih detail. Hikmat Allah akan menjadi pertahanan ilahi dalam hidup Anda. Membentengi Anda dari setiap serangan-serangan iblis, serangan-serangan kepalsuan, serangan-serangan kepalsuan dan janji-janji palsu dari iblis yang berusaha untuk merongrong kehidupan Anda. Saudaraku, kenapa kita bisa bertahan menghadapi masalah kita? Karena di waktu kita melewati masalah itu, Tuhan berikan kepada kita pengertian. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang menjadi sistem-sistem daripada pekerjaan iblis yang sedang menyerang kita. Itu sebabnya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang menyatu dengan Tuhan, orang yang selalu punya kerinduan untuk hidup dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, memberi yang terbaik buat Tuhan, berpuasa, mereka ini akan dipenuhi oleh pikiran Tuhan. Orang-orang yang seperti ini akan dipenuhi oleh hikmat-hikmat Allah. Dan mereka tidak akan pernah menemukan jalan buntu. Sekalipun itu kesesakan, Allah selalu memberikan hikmat dan pengertian. Justru Allah menciptakan mujizat yang kreatif bagi hidup mereka. Lewat hikmat dan pengertian yang mengalir atas hidup mereka. So invite. Bapak Ibu, mungkin hari ini engkau stres menghadapi suamimu. Mungkin engkau stres menghadapi istrimu. Mungkin engkau stres menghadapi anak-anakmu. Atau engkau stres menghadapi keuanganmu. Utang di mana-mana. Bapak Ibu Saudaraku. Ataupun Anda mengalami kendala dalam kesehatan Anda. You need a wisdom and understanding. Kita butuh hikmat dan pengertian dari Tuhan. Mungkin engkau berkata hari ini, Pastor, sepertinya saya gak bisa menjadi orang yang sukses lagi. Kenapa? Saya hanya cuma tamat SD. Saya hanya cuma tamat SMP. Saya hanya cuma tamat SMA. Tidak sebanding dengan teman-teman saya yang sudah sekolah S1, S2, bahkan mereka datang dari lulusan luar negeri. Hari ini saya berkata kepada Anda, benar, mungkin hari ini engkau tidak sampai kepada jalur itu. Tapi dengar baik, if you are guys, kalau engkau dekat dengan Tuhan, menyatu dengan Allah, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka ada hikmat-hikmat Allah akan mengalir ke dalam keadaanmu, mengalir ke dalam pikiranmu, mengalir ke dalam setiap keputusan-keputusanmu. Maka ketika hikmat dan pengertian yang datang dari Tuhan menjadi nyata dan sepakat dalam kehidupan Anda, maka engkau akan melihat, engkau akan menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan akan mengubah hidup Anda. Dan justru, dengar baik, dan justru keadaan yang mustahil itu menjadi tempat di mana Allah akan menyaksikan kebesarannya di dalam hidup Anda. Sehingga setiap mata akan melihat, setiap telinga akan mendengar bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena hikmat dan pengertian yang Ia sertakan dalam hidup Anda. Saudaraku, invite more the Holy Spirit in your life. Undang Roh Kudus dalam hidup Anda. Dan jangan hanya minta terobosan, dan jangan hanya minta berkat. Saya bukan alergi dengan berkat. I love blessing. Saya rindu berkat. Saya suka dengan diberkati. But I want to tell you right now. Jangan hanya kita fokus kepada hal-hal yang sedemikian, yang bersifat instan. Tapi hari ini belajar untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan give me your wisdom and understanding. Berikan aku pengertian terhadap keadaan-keadaanku, kesulitan-kesulitanku, masalah-masalahku. Ketika Tuhan berikan kepadamu pengertian, dan jangan lupa minta, Tuhan berikan aku hikmat.
Bagaimana aku dapat menyelesaikan apa yang harus kuselesaikan ini untuk kembali memuliakan Engkau. There is not way. Tidak ada jalan yang tertutup. No way. Nggak ada pintu yang tertutup. If the wisdom and understanding, kalau hikmat dan pengertian Allah memenuhi hidup saudara. Saudara Tuhan, hikmat dan pengertian adalah kuasa yang membongkar setiap pekerjaan iblis yang terselubung atas setiap hidup Anda. Sering sekali iblis memutarbalikkan fokus kita. Kita lebih fokus kepada kelemahan-kelemahan kita. Kita fokus kepada perasaan kita. Akhirnya kita mulai meragukan Tuhan. Tuhan, where you are? Tuhan, apakah mungkin dan lain sebagainya. Bahkan dengan baik, iblis akan menggeser kondisi hati kita. Sehingga kita tidak lagi mencintai Tuhan dengan kasih mula-mula kita. Tetapi kita hanya sekedar mengasihi Tuhan. Ataupun menjadi orang percaya karena status. Tapi orang yang dipenuhi dengan hikmat dan pengertian. Mereka tidak akan pernah digoyahkan untuk setiap keadaan apapun yang mereka hadapi. Justru keadaan yang mereka hadapi adalah cara Allah untuk mereka kembali melihat bahwa di sana Allah akan berperkara dahsyat dan luar biasa. Saya mengajak kita semua hari ini untuk kembali berada di hadirat Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan. Kalau engkau hari ini sedang menghadapi persoalan dalam keluargamu, pekerjaanmu, usaha bisnismu, pelayananmu, mungkin engkau sedang mengalami burnout. Hey, come on. You need a wisdom and understanding. Minta hikmat. Saudaraku, mungkin engkau telah mencoba dengan berbagai macam kemampuan-kemampuan yang kau miliki. Bahkan engkau telah mencoba dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang engkau miliki. Teman-teman yang ada di Facebook, YouTube, TikTok. Hari ini duduk diam di kaki Tuhan. Ambil waktu untuk bersaat teduh, baca firman. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, I need your wisdom. I need your understanding. God anointing me with the power of you, God, and explore more your power in me, abide in me, explore kuasamu di dalam diriku Tuhan, supaya aku bisa menjadi berkat, sama seperti engkau memanggil aku untuk menjadi berkat. Jadikan aku Tuhan menjadi sesuatu yang berharga, supaya kemuliaanmu dinyatakan di tempat di mana engkau utus aku. Dalam keluargaku sebagai suami, dalam keluargaku sebagai istri, dalam keluargaku sebagai anak-anak, dalam keluargaku sebagai orang tua, di kantorku, di pekerjaanku sebagai pekerja, sebagai bos, sebagai leader and so on, sebagai hamba Tuhan, you need a wisdom and understanding. Saudaraku, dengar baik. Kalau engkau dipenuhi dengan hikmat dan pengertian, matamu tidak tertuju kepada orang lain. Matamu tidak tertuju kepada keadaanmu. Matamu tidak terpancing dengan keberhasilan orang lain. Tetapi justru matamu dan hatimu terpikat kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang segera Ia akan nyatakan di dalam hidupmu. Saudaraku, dalam kitab Amsal, firman Tuhan katakan next, dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat ke-7 dan ke-8, firman Tuhan katakan permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah dengan pengertian. Saya katakan tadi awal, banyak daripada kita menjadi bulan-bulanannya iblis, bulan-bulanannya setan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita nggak ada hikmat. Firman Tuhan mengatakan umatku binasa, kenapa? Kurangnya pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Apa yang tidak diisi oleh firman dalam hidup Anda, diambil alih oleh kuasa kegelapan. Sekali lagi, apa yang tidak diisi oleh firman di dalam hidup Anda, maka posisi itu diambil alih oleh iblis. Saudaraku, ayo. Kita ini orang-orang yang tidak hanya sekedar menunggu mati. Tetapi kita ini orang-orang yang berkarya di sisa hidup yang kita miliki. Agar kerajaan Allah ditegakkan di seluruh bangsa. Di tempat dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menjadi alat kesaksian, bukan menjadi alat yang mempermalukan Tuhan. Change your mind. Change your mind. Firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaruan budimu, jangan sama dengan dunia ini. Jangan sama dengan pola pikir dunia. Kita boleh ada dalam dunia yang sama, kita boleh makan makanan yang sama, kita boleh minum yang sama, tapi kita punya cara pikir yang berbeda. Apa yang kita berbeda? Mereka tidak punya hikmat, mereka hanya punya pengetahuan, tetapi kita punya pengertian dan hikmat. Understanding and
wisdom, bukan kepintaran. Orang dunia punya kepintaran, orang dunia boleh punya pengalaman, tapi kita punya pengertian dan hikmat. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Saudaraku, Anda boleh lulusan luar negeri. Bukan berarti Anda tidak boleh keluar negeri. Silakan, go ahead. Mungkin Anda punya gelar S1, S2, doktor, dan lain sebagainya. Tetapi tanpa hikmat, tanpa pengertian, you failure. Kamu gagal. Tapi Anda boleh saja nggak punya pendidikan. Tapi ketika engkau dipenuhi oleh roh hikmat dan pengertian, maka apa yang tidak bisa menjadi mungkin. Amin saudaraku. Amin. Ayo. Bukan berarti kita mengabaikan pendidikan. Pendidikan bagus untuk menjaga attitude kita. Pendidikan bagus untuk mengembangkan pola pikir kita. Tapi di atas itu semua ada hikmat dan pengertian. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Amsal pasal yang keempat dan yang ketujuh. Firman Tuhan mengatakan apa tadi? Amsal pasal yang keempat ayat ketujuh dan 8. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dengan segala yang kau peroleh. Perolehlah dengan pengertian. Ayat ke-8, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Orang yang punya hikmat akan ditinggikan. Kapan? Pada waktu mereka ada di bawah. Tetapi walaupun mereka ada di bawah, walaupun mereka ada di tengah-tengah persoalan, walaupun mereka ada di tengah-tengah tantangan, tapi mereka menyelesaikan persoalan mereka tidak dengan kekuatan mereka, tidak dengan pengalaman mereka, tidak dengan kepintaran mereka, tetapi mereka menyelesaikan setiap titik terlemah dalam hidup mereka lewat pengertian dan hikmat yang datang dari Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan diangkat. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat lebih berharga daripada emas yang ada di pinggan raja. Wow. Tapi lewat hikmat maka berkat bangsa-bangsa akan datang dalam hidup Anda. I pray in Jesus name you become more wisdom. Adik-adik muda perlu hikmat. Hikmat untuk memilih pasangan yang tepat untuk hidup Anda. Jangan hanya terpesona dengan wajahnya. Jangan hanya terpesona dengan bentuk tubuhnya. Bagi kaum perempuan, no. Tapi pastikan engkau memilih pasangan hidupmu karena dituntun, diarahkan oleh hikmat dan pengertian. Karena dengar baik, 99 laki-laki di muka bumi ini buaya darat, kecuali yang khotbah ini Bapak Ibu. Percayalah. I'm just kidding. So jangan percaya. Minta hikmat, Tuhan apakah dia adalah laki-laki yang tepat untuk mendampingi hidup saya, untuk mencapai mimpi-mimpimu yang besar dalam hidupku. Apakah perempuan ini adalah istri yang tepat untuk menemani hidupku, untuk masuk ke dalam kehidupan yang panjang ke depan, supaya kami dapat menggenapi rencanamu dalam hidup kami. Show me the Lord, give me the power of your wisdom. Bongkar rahasia yang tidak terbongkar. Tuhan kasih hikmat nanti kepada Anda untuk membongkar setiap kebohongan-kebohongannya. Saudaraku, mungkin dia bisa berkata kepada Anda, oh Adinda, you are my sunshine. Oi, you are my beautiful gold. You are my princess. Dan kemudian Anda mulai tergoda dengan perkataan itu. Perasaan Anda mulai tersentuh dan akhirnya apa? Anda terbuai dalam rayuannya itu. Dan apa yang terjadi? Habis manis, sepadi buang coy. Tapi ketika rayuan itu datang, Bapak Ibu, you need the wisdom of God. Give me your wisdom, God. Explore your power over my life. Singkapkan Tuhan kebohongan-kebohongan di balik perkataan itu. Dan Tuhan akan kasih kepadamu pengertian. Dan kemudian Tuhan akan berikan kepadamu hikmat untuk membongkar. Bagaimana caranya? Kau tidak akan tahu. God just give you immediately. Tuhan hanya berikan kepadamu seketika itu juga nanti. When you close with God, ketika kau dekat dengan Tuhan, maka dengar baik, engkau tidak akan pernah dibiarkannya tersiksa dan terhilang, karena engkau adalah biji mata Tuhan. God will protect your life. Saudaraku, coba ambil jari Anda. Sekarang tunjuk mata Anda. Are you ready? No. Atau tunjuk mata istrimu sampingmu sekarang. Coba tunjuk orang di sampingmu hari ini. Pasti dia akan lawan Bapak Ibu. Dia tidak akan biarkan matanya ditusuk. Pasti ada perlawanan. Yes, you are the apple of God. You're the eyes of God. Kamu adalah biji mata Tuhan. Katakan amin saudaraku. So hikmat, kata firman Tuhan tadi di pasal yang ke-8, firman Tuhan mengatakan apa tadi, bahwa junjunglah dia maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Hari-hari ini
Yang kita butuhkan bukan mukjizat terobosan. Yes, kita butuh terobosan. Tapi terobosan datang lewat hikmat dan pengertian. Ada amin. Mungkin hari ini engkau telah berdoa dan engkau belum disembuhkan lewat penyakitmu itu. Minta pengertian dari Tuhan. Minta hikmat. Supaya engkau tidak dipahitkan oleh keadaan itu. Supaya Tuhan berikan kepadamu hikmat. Supaya engkau dapat menemukan cara selain dokter menyembuhkan engkau. Ada hikmat-hikmat Allah yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan akan singkapkan sesuatu yang tidak tersingkap. Oh, ini gara-gara ini aku sakit. Oh, gara-gara ini aku sakit. Rupanya bukan penyakit medis, tapi serangan setan. Serangan iblis. Tuhan kasih hikmat, Tuhan perlihatkan orang-orang, Tuhan memperlihatkan pekerjaan iblis itu lewat hikmat. Mungkin Tuhan, mungkin dalam pembicaraan, mungkin dalam mimpi, mungkin dalam segala hal. God give you the answer. Akhirnya apa? Oh, ini dia rupanya. Mungkin selama ini kau bingung bagaimana ya Tuhan menyelamatkan suamiku ini. Bagaimana ya Tuhan menyelamatkan istriku ini. Bagaimana menyelamatkan anak-anakku ini. Mungkin engkau telah habis akal, habis cara. Jangan menyerah. Ada satu kekuatan baru. Hari ini kabar baiknya ada hikmat dan pengertian. Minta tuh. Minta. Dan ketika hikmat dan pengertian menyelesaikan persoalan. Maka dengan baik, tidak ada satupun yang tidak dapat ditundukkan oleh Tuhan. Lewat cara-cara yang Tuhan berikan kepadamu lewat hikmat dan pengertian. Saudaraku Tuhan, mulailah hari ini, berhentilah untuk mengandalkan kekuatan otot logika manusiamu. Sebab ada navigasi Allah dalam hidupmu yaitu hikmat dan pengertian. Ambillah posisi sebagai lawan bagi setiap pekerjaan dagingmu. Mungkin dagingmu sekarang ini sudah lemah. Dagingmu sudah lelah. Mungkin engkau kehilangan semangat karena bertubi-tubinya masalah yang kau hadapi. Hari ini lawanlah kedaginganmu itu. Bangun keintiman dengan Roh Kudus. Dan izinkan Allah melepaskan pengurapan hikmat dan pengertian atas hidupmu. Sehingga apa yang terjadi? Allah kembali mulai mengatur langkah-langkahmu. Lewat hikmat dan pengertian itu. Dan akhirnya engkau dan saya menjadi pribadi yang berwibawa ilahi. Keluargamu akan menjadi keluarga yang berwibawa ilahi. Pekerjaanmu, usaha bisnismu akan menjadi pekerjaan dan usaha yang berwibawa ilahi. Mungkin engkau sudah burning out terhadap pelayananmu. Mungkin engkau telah capek melayani Tuhan karena engkau tersakiti, perasaan sedih, lelah, diabaikan, tidak dihormati, dicueki dan lain sebagainya. Hari ini tinggalkan rasa itu. Bangkit dalam kemenangan Tuhan. Minta roh hikmat dari Tuhan. Dan biarkan Allah kembali memberimu wibawa ilahi. Wibawa ilahi. Yang akhirnya Anda menjadi jawaban. Bahkan Anda tidak hanya sekedar menjadi jawaban. Tapi Anda menjadi solusi bagi semua orang. Minta roh hikmat dari Tuhan. Minta kepada Tuhan. Bangun doa. Bangun pujian penyembahan. Baca firman. Menyatu dengan Tuhan. Dan jadikan proses sebagai tempat bagi Allah untuk membuat engkau semakin berkhidmat. Doa saya, firman ini meneguhkan kita. Minta pengurapan Roh Kudus. Tidak hanya sekedar minta terobosan. Tidak hanya sekedar minta kekuatan. Tetapi minta juga roh dan pengertian. Doa saya malam hari ini, mukjizat Tuhan akan terjadi lewat hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan pada kita semua. Katakan amin Bapak Ibu. Katakan amin. Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudaraku kepada kita bahwa kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Next terakhir flyernya. Firman Tuhan mengatakan apa? Ketika engkau kekurangan hikmat, maka minta next terakhir. Maka mintalah hikmat. Mundur. Yes. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1 ayat ke-5. Yakobus pasal yang pertama ayat ke-5. Tetapi apabila di antaramu ada yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Kata firman Tuhan, mintalah hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Bu, minta hikmat. Ketik dalam komentar, hikmat dan pengertian. Minta hikmat, minta pengertian. Pak, minta hikmat dan pengertian. Jangan hanya pakai emosi Pak. Jangan hanya cemburu Pak. Jangan hanya marah-marah Pak. Jangan hanya stres Pak. Minta hikmat dan pengertian. Maka bercahayalah wajahmu
kau akan ditinggikan dan menjadi terhormat. Adik-adik muda, minta hikmat. Pelayan-pelayan Tuhan, minta hikmat dan pengertian. Amin teman-teman. Teman-teman yang jomblo, minta juga hikmat dan pengertian. Supaya kamu tidak jual murah. Tunggu pada waktunya, indah. Minta roh pengertian dan hikmat, maka mukjizat akan tersingkapkan dalam setiap langkah kita. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Sama-sama kita katakan, haleluya, amin, amin. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Inilah rencana Tuhan buat setiap kita. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti setiap jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari sama-sama katakan, minta roh hikmat, katakan, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh, tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Oh, 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 oh. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jemaat Tuhan, berkata Tuhan yang online pada malam hari ini, lagu ini menceritakan kepada kita bahwa indah rencanamu Tuhan. Mungkin selama ini kita merasa beban berat, persoalan menekan kehidupan kita. Saya katakan tadi di awal, ada dua cara iblis untuk menjatuhkan kita. Dia menjatuhkan kita lewat godaan, atau dia menjatuhkan kita lewat tekanan, atau dua-dua. Dia hampiri kita lewat godaan dan tekanan. Tetapi lewat hikmat dan pengertian akan menyingkapkan kepada kita rahasia-rahasia yang terselubung. Bahkan hikmat akan mengalirkan pikiran-pikiran Allah atas situasi kita, sehingga kita dapat menemukan jalan keluar untuk setiap masalah, persoalan, dan tantangan yang sedang kita hadapi. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa ada rencana Tuhan untuk Anda mendengar firman ini malam hari ini. Tuhan mau berperkara dahsyat dalam hidup Anda, supaya Anda dapat mengalami kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu, lagu ini menceritakan indah rencanamu Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi, sambil arahkan hatimu kepada Tuhan, arahkan pikiranmu kepada Kristus. Dan bila Roh Kudus mulai mengurapimu, memberikan kepadamu dan saya roh hikmat dan pengertian. Dan pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang akan melihat kembali rahasia dan pekerjaan Tuhan yang nyata dijadikan dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Mari yang di rumah sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan sama-sama, indah rencanamu, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Amin. Walau ku tak tahu
dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari sambil angkat tanganmu dan arahkan hatimu pada Tuhan sama-sama. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Oh, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Oh, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Oh, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Katakan, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Katakan, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan malam hari ini. Bapa, dalam nama Yesus kami telah menerima firman-Mu ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap jemaat dan umat-Mu yang sedang mengalami kelelahan hidup, burnout. Mungkin mereka telah mengalami keputusasaan, kecewa, gelisah, tertekan, frustrasi, depresi. Tuhan, aku berdoa, biarlah roh hikmat dan pengertian yang datang daripada Tuhan mengurapi mereka malam hari ini. Mengurapi mereka malam hari ini. Aku berdoa, Roh Kudus urapi mereka dengan urapan-Mu. Turunlah urapan-Mu atas kami semua. Aku berdoa bagi teman-teman, bagi sahabat, bagi keluarga kami yang ada di Facebook ini, di Twitter, di Instagram, ataupun di Facebook, di YouTube dan di TikTok ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Pengurapan hikmat, pengurapan pengertian turun atas kami. Roh Kudus menjamah kami semua. Kami meminta kepada Tuhan agar suami-suami, istri-istri, anak-anak, karyawan, manajer, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dipenuhi oleh roh hikmat dan kuasa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan. Mengalir dan mengalir dan mengalir dan mengalir dan mengalir. Aku berdoa saat ini juga kesembuhan terjadi. Jantung sehat, lever sehat, ginjal sehat. Seluruh penyakit-penyakit yang bukan datang daripada makanan, hari ini aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Roh santet, roh perdukunan, aku perintahkan hari ini berhenti oleh kuasa darah Yesus. Darah Tuhan Yesus membebaskan, menyembuhkan, melepaskan. Setiap ikatan kuasa kegelapan, roh intimidasi iblis hari ini aku perintahkan lepas dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Haleluya. Insomnia, vertigo, NPD, penyakit-penyakit mental. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Roh Kristus mengurapi kami. Darah Yesus membebaskan kami. Kami terima kesembuhan, kami terima pengurapan Allah. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terima keajaiban. Mari ikuti doa saya sama-sama, katakan, Tuhan Yesus, aku terima pengurapan-Mu yang menghadirkan hikmat dan pengertian atasku. Sehingga hari ini aku tidak lagi hidup dari keputusanku sendiri. Tapi aku hidup dari keputusan-Mu melalui hikmat dan pengertian yang Engkau
curahkan atasku. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Aku percaya, aku kuat, aku kembali bergairah dan bersuka cita. Karena aku tahu mukjizat-Mu, pertolongan-Mu, terobosan-Mu segera terjadi lewat hidupku. Karena Engkau telah mengurapi aku melalui hikmat dan pengertian-Mu. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan aku percaya ada kemenangan, ada mukjizat, ada sukacita. Di dalam nama Yesus, aku terima dengan sempurna. Aku disembuhkan, aku dilepaskan, aku dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima dengan iman, terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu menyelesaikan firman-Mu ini, tapi Roh Kudus-Mu akan bekerja aktif dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami telah disembuhkan dan dipulihkan, dan mengalami mukjizat yang luar biasa. Bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya Anda diberkati malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menerima konseling dan pelayanan kami, silakan bergabung dalam ibadah kami. Temukan informasi pelayanan kami lewat Facebook kami. Ada Glow Community Medan, ada Dedi Zega Hamba Sukacita. Dan kami juga ada di YouTube, yaitu YouTube Dedi Zega Hamba Sukacita dan Glow Community Medan. Kami juga ada di TikTok Hamba Sukacita atau Dedi Zega Hamba Sukacita. Semua sukacita karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Dan puji Tuhan, di bio data kami juga ataupun di profile kami ada nomor telepon yang dapat Anda dapat hubungi Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi tidak untuk ditelepon, tetapi hanya untuk chat atau teks. Nanti kami akan follow up kembali apa yang menjadi pergumulan Anda, apapun apa yang menjadi doa Anda ataupun kesaksian Anda. Temukan baik yang ada di Facebook, di TikTok, ataupun di YouTube. Ada nomor telepon kami Bapak Ibu. Dan Anda dapat menghubungi, dapat terhubung dengan kami. Agar Anda dapat menerima pelayanan Kristus melalui pelayanan kami yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang baru kali ini bergabung dengan kami. Terima kasih sudah menjadi follower dari pelayanan kami. Terima kasih untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan saya percaya semua ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Dan tiba saatnya kita akan membawa yang terbaik buat Tuhan. Dan teman-teman Tuhan yang rindu untuk menabur, di layar monitor Anda, baik yang ada di Facebook dan di YouTube, ada nomor rekening pelayanan kami, ataupun lewat TikTok, Bapak Anda bisa menemukan di bio profil kami. Anda boleh menabur dengan penuh sukacita, karena gereja kita di tempat ini adalah gereja yang menginjil, yang siap untuk melayani Tuhan. Dan kami percaya setiap taburan Anda adalah kehormatan bagi Tuhan melalui pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati Anda dengan melimpah-limpah. Dan sebelum kita memberi yang terbaik dan menyelesaikan ibadah kita, mari kita berdoa dan siap kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami akan membawa persembahan kami, ucapan syukur kami, taburan benih kami, dan janji iman kami. Karena kami sungguh diberkati oleh firman-Mu. Dan kami percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kami. Aku lepaskan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dalam kehidupan kami. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai kehidupan kami. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan indah Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.